Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di atas tembok kota Huyang, malam itu terasa dingin. Cahaya bintang tertutup kabut perang yang samar-samar menyelimuti langit, seakan menyadari bahwa pertempuran besar akan segera meledak. Lo Feng berdiri tegak, jubahnya berkibar ditiup angin kosmik. Morusa di sampingnya menatap pada kejauhan. Matanya berkilau, seolah menembus lapisan dimensi untuk melihat gerakan musuh. Tuan, suara Morusa terdengar tenang namun dalam. Sekte Bayangan Hati tidak akan tinggal diam. Mereka sedang mengumpulkan pasukan. Aku bisa merasakan denyut formasi mereka semakin kuat. Lo Feng hanya tersenyum tipis. Itu sudah kuduga. Mereka tidak akan membiarkan Marquis Xiu Jiang menguasai kota Huyang tanpa pertarungan hidup dan mati. Ia berhenti sejenak lalu menatap Morusa. Tapi ingat, di saat yang tepat, kau tidak boleh menahan diri. Morusa menundukkan kepala, nada hormatnya penuh keyakinan. Perintah Tuan adalah hidupku. Dari bawah tembok, beberapa dewa sejati abadi memandang ke arah Lo Feng. Mereka berbisik penuh kagum. Lihat, Tuan Lo He begitu tenang. Kalau bukan karena beliau, mungkin kita semua sudah jadi abu di tangan layang-layang iblis hati. Itu benar, hanya beliau yang bisa berdiri sendirian menghadapi kekuatan itu. Lo Feng mendengar bisikan itu. Ia tidak menanggapi, tetapi di dalam hatinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan, antara beratnya tanggung jawab dan kebanggaan yang samar. Di ruang bawah tanah rumah penguasa kota, Jenderal Yue Wu menatap dinding formasi berlapis-lapis yang kini berada sepenuhnya di bawah kendalinya. Cahaya run berkilauan, berdenyut seperti urat nadi yang hidup. Ini indah tapi sekaligus berbahaya, gumamnya. Yonghu yang berdiri di sampingnya mengangguk. Dengan formasi ini, kita bisa bertahan bahkan dari serangan besar-besaran. Tapi tetap saja aku masih khawatir soal Lo He. Yue Wu menoleh, matanya tajam. Mengapa? Karena dia sendirian menanggung beban dua harta pelindung sekte itu. Kalau sampai mereka mengerahkan seluruh kekuatan, bahkan tubuh dewa yang tak terbatas pun bisa terkoyak, jawab Yonghu dengan nada cemas. Namun Yue Wu justru tertawa kecil. Kamu meremehkannya. Lo He bukan sekedar dewa sejati abadi. Dalam dirinya ada fondasi yang sama dalamnya denganku. Apakah kau tahu apa artinya itu? Apakah bahwa dia juga akan melangkah ke alam kekacauan primal? Yonghu menatap Yue Wu tak percaya. Yue Wu mengangguk, dan saat itu tiba, tubuh dewa tak terbatasnya akan membuatnya menyaingi para Marquis. Kau harus ingat ucapanku ini. Jika kau ingin masa depan yang kuat, jangan sekali-kali melepaskan kesempatan untuk bersahabat dengannya. Yonghu terdiam, lalu menunduk dalam-dalam. Aku mengerti, saudaraku. Sementara itu, jauh di markas sekte Bayangan Hati, suasana rapat penuh ketegangan. Api hitam membara di tengah ruangan pertemuan, memantulkan wajah para tetua yang kaku. Pemimpin sekte duduk di kursi tertinggi, matanya menyapu ruangan. Semuanya sudah jelas. Pasukan Marquis Xiu Jiang kini bersembunyi di balik formasi kota Huyang. Mereka pikir itu membuat mereka aman. Tapi ia berhenti, suaranya menegang. Mereka lupa bahwa kita punya layang-layang iblis hati dan jenderal bayangan ilahi. Sekali kita kerahkan formasi ultimate penghancuran besar, tembok itu hanya akan jadi debu. Salah satu tetua maju. Tapi pemimpin, bagaimana dengan Lo He?
Pemimpin sekte mengucapkan nama Lauhe pelan, suaranya seperti pisau yang menggores logam. Dialah penghalang terbesar, seorang diri. Ia membuat rencana kita hancur. Karena itu, tugas kalian, Tetua Buta dan Ciuyi. Ia menatap dua sosok di hadapannya. Kedua tokoh itu maju, Penatua Buta dengan mata bersinar misterius, dan Ciuyi dengan aura ilahi yang bergetar halus. Kalian berdua hanya perlu satu hal, mengikat Lauhe. Tetua Buta tersenyum tipis. Mengikatnya bukan hal mudah. Ciuyi menambahkan, tapi kalau hanya untuk membuatnya sibuk, itu masih mungkin. Pemimpin sekte mengangguk. Baguslah. Ingat, jika kalian gagal, lakukan perintah kedua. Bantailah para dewa sejati abadi di pihak musuh. Kita harus memastikan kemenangan, berapapun harga yang dibayar. Mata kedua tetua itu berkilat tajam, lalu mereka serempak berkata, "Kami mengerti." Kembali di tembok kota Huyang, Lo Feng duduk dengan santai, menyesap setetes anggur kosmik dari cawan perak. Matanya menatap langit, tampak samar-samar terlihat bayangan hitam raksasa yang berputar. Tanda formasi sekte bayangan hati mulai bangkit. "Murusa," ujarnya pelan. "Apa kau tahu apa yang paling menakutkan dari perang?" Lo Feng menatap cawan anggurnya. "Bukan jumlah korban, bukan juga kekuatan musuh, tapi ketidakpastian. Kau bisa menyiapkan segalanya, tapi tetap saja ada sesuatu yang tak terduga." Murusa menatapnya lalu tersenyum samar. "Kalau begitu, bukankah ketidakpastian itu justru membuat Tuan semakin bersemangat?" Lo Feng terdiam sejenak lalu tertawa kecil. "Benar juga, mungkin itulah mengapa aku tidak pernah mundur." Lo Feng berdiri diam, seakan dunia di sekelilingnya menghilang. Yang tersisa hanyalah dirinya dan aliran hukum yang menari di permukaan tubuh mekanik tersebut. "Lauhe, apa yang sedang kau lakukan?" seru Yue Wu dengan suara yang dipenuhi kecemasan, sambil terus mengatur formasi untuk menahan serangan musuh. "Utusan alam salju itu bisa merobek barisan kita kapan saja." Murusa yang berada di samping Lo Feng pun menoleh, matanya bersinar kehijauan. "Tuan, apakah kau sedang merasuki sesuatu?" Ia bisa merasakan adanya perubahan pada aura Lo Feng. Lo Feng menghela napas panjang, suaranya bergetar ringan namun dalam. "Aku melihat benang-benang hukum, sesuatu yang selama ini kabur di hadapanku kini menjadi jelas." Mata Murusa membesar. "Apakah itu hukum kekacauan primal?" Lo Feng hanya tersenyum tipis, tidak menjawab secara langsung, namun tatapan matanya berkilau sudah cukup menjadi jawaban. Di seberang, Liu Yinyan yang mengendalikan utusan alam salju tersenyum dingin. Apa dia kehilangan akal sehat di tengah medan perang? Menatap kosong pada utusanku. "Tak peduli seberapa besar namamu, Lauhe, aku akan menginjakmu hari ini." Harta mekanik utusan alam salju mengangkat lengannya. Cahaya putih menyilaukan segera menyelimuti langit dan bumi. "Bersiaplah," teriak salah satu tetua sekte bayangan hati dengan penuh semangat. "Utusan alam salju akan merobek barisan mereka." Namun tepat ketika sinar itu hendak dilepaskan, Lo Feng tiba-tiba mengangkat tangannya. Gerakannya sederhana, namun anehnya seluruh ruang hampa bergetar halus. Aliran kekuatan tak terlihat menyebar, seperti ombak yang berlapis-lapis. Formasi kota Huyang yang sebelumnya ditekan oleh utusan alam salju, kini tiba-tiba terasa lebih stabil, bahkan seperti mendapatkan daya hidup baru. "Ini apa yang dia lakukan?" Wajah Yue Wu penuh keterkejutan. Utusan alam salju melepaskan cahaya putihnya. Namun aneh, sinar yang seharusnya mampu memusnahkan ratusan harta mekanik sekaligus itu malah terpecah menjadi gelombang kecil-kecil, seakan diserap oleh hukum ruang di sekitarnya. Liu Yinyan langsung berubah wajah. "Mustahil, kau menggunakan dao kehidupan untuk melawan dao kehidupan." "Tidak, ini lebih dari itu.
Kau memadukannya dengan jalan kehancuran. Lo Feng akhirnya membuka mulut. Suaranya tenang namun menggelegar seperti gemuruh. Dao kehidupan adalah aliran yang menumbuhkan. Dao kehancuran adalah arus yang menghapus. Satu mencipta, satu lagi membinasakan. Keduanya tampak berlawanan, namun sejatinya adalah satu kesatuan. Ia melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat kehampaan bergetar. Hukum-hukum kacau seakan tunduk. Murosa menatap tuannya dengan mata berbinar. Tuan, kau telah menembus batas. Ini benar-benar hukum kekacauan primal. Seketika, suara medan perang berubah drastis. Para murid sekte bayangan hati yang tadinya penuh percaya diri, kini merasakan tekanan yang membuat jiwa mereka bergetar ketakutan. Bahkan layang-layang iblis hati dan jenderal ilahi bayangan hati yang berdiri di sisi utusan alam salju terpaksa mundur beberapa langkah. Ini tidak mungkin. Dia bisa menyaingi utusan alam salju hanya dengan satu langkah maju, bisik salah satu tetua sekte bayangan hati. Wajahnya pucat pasi. Utusan alam salju menatap Lo Feng tanpa ekspresi, namun cahaya di matanya bergetar samar. Ia adalah mesin diciptakan untuk mematuhi perintah, tapi dao agung kehidupan yang mengalir di tubuhnya secara naluriah mengalami sesuatu, sebuah esensi hukum yang bahkan melampaui dirinya. Lao He, Yue Wu berseru penuh semangat. Kalau kau bisa menahan utusan alam salju, pasukanku bisa merobek barisan musuh. Lo Feng menoleh sekilas lalu mengangguk ringan. Lakukan, sisakan utusan alam salju ini untukku. Mendengarkan hal itu, Liu Yinyan meledak marah. Kesombonganmu kebablasan. Utusan alam salju bukan sesuatu yang bisa kau lawan sendirian. Dengan gerakan cepat, ia mengaktifkan seluruh dewa sejati abadi dan puluhan ribu dewa sejati ruang hampa di dalam formasi kendali. Energi putih membumbung ke langit, menyatu pada tubuh utusan alam salju. Utusan alam salju meninju ke depan. Tinju itu tidak hanya sekedar pukulan mekanik, melainkan membawa esensi kehidupan yang mendominasi. Pukulan yang cukup untuk menciptakan dunia baru sekaligus menghancurkan dunia lama. Namun Lo Feng hanya mengangkat pisau bayangan darah. Cahaya pisau itu sederhana, tanpa gemerlap berlebihan. Namun ketika cahaya itu jatuh, seluruh kehampaan bergetar, membentuk gelombang yang menghapus sebagian besar kekuatan pukulan utusan alam salju. Lo Feng tersenyum tipis. Utusan alam salju, kau memang kuat, tapi hari ini aku akan menjadikanmu batu loncatan untuk langkah berikutnya. Utusan alam salju ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, gumam Lo Feng. Matanya berkilau penuh rasa waspada namun juga kagum. Sebagai harta karun mekanik warisan dewa leluhur alam salju, keberadaannya memang menakjubkan. Meskipun dalam hatinya, ia menyimpan ketidakpuasan terhadap seorang dewa leluhur alam salju, yaitu Raja Dewa kuno penuh dosa. Lo Feng tak bisa memungkiri satu hal, pencapaian sang dewa leluhur dalam dao agung kehidupan telah mencapai puncak yang menggetarkan. Ia teringat ajaran gurunya Shosanke. Dalam hal kekuatan, dewa leluhur alam salju mungkin tak jauh berbeda denganku. Namun karena ia menguasai dao kehidupan, kemampuan bertahannya jauh di atas rata-rata. Sejarah telah membuktikan hal itu. Sementara banyak raja dewa kuno telah jatuh, dewa leluhur alam salju bertahan hidup melewati zaman. Meski dikepung musuh dan dosa-dosanya, itu saja sudah menunjukkan betapa mengerikan kekuatan jalan yang ia pilih. Dao purba memang berbeda-beda, gumam Lo Feng dalam hati. Namun dao agung kehidupan itulah jalan dengan kemampuan bertahan paling kuat. Tanpa bertindak, kau hanya memuji. Apa kau gentar? Suara Liu Yinyan, pemimpin utusan alam salju, bergema penuh ejekan. Matanya menyimpit tajam. Aku ingin melihat apakah yang disebut dewa sejati abadi teratas benar-benar sekuat yang dikatakan. Belum sempat kata-katanya pudar, suara mendesing tajam memecah ruang. Utusan alam salju menerkam. Tubuh mekaniknya berubah menjadi berkas cahaya keperakan yang menyelimuti Lo Feng.
cahaya itu bukan sekedar serangan. Ia membawa kekuatan yang mampu mengikis tubuh ilahi dan memutus aliran energi kehidupan. Namun, dengan gerakan sederhana, Lo Feng mengangkat pedangnya. Cahaya pedang seperti arus sungai yang tak terbendung, tebasannya memecah gelombang serangan, menangkis dengan sempurna, bahkan memaksa tubuh utusan alam salju terpental mundur. Liu Yinyan terperangah. Tak menunggu lama, utusan alam salju mengubah arah, kecepatannya meledak 10 kali lipat. Tubuhnya bertransformasi menjadi bayangan kabur, menebas udara dengan serangan bertubi-tubi, seolah-olah 100 utusan menyerang sekaligus. Namun Lo Feng tetap berdiri di tempat. Langkahnya tidak bergeser, pertahanannya sempurna. Setiap serangan seolah menghantam dinding yang tak terguncang. Semua mundur, kembali ke rumah penguasa kota. Suara Marquis Yuji yang menggema menembus pikiran seluruh pasukan. Seketika, barisan formasi militer yang sebelumnya membara berubah menjadi arus air yang mengalir cepat. Mereka mundur ke arah rumah kota. 100 lebih formasi utama kota Hu yang menyatu, membentuk perlindungan. Saudara Louhe, itu perintah Marquis. Suara Yue Wu terdengar melalui transmisi rahasia. Lo Feng hanya mengangguk pelan. Ia tahu sekarang bukan waktunya memperlihatkan hukum kekacauan primal yang baru saja ia sentuh. Itu akan menjadi kebodohan terbesar. Berani melawan Marquis Liu Yin sekarang sama saja dengan bunuh diri, pikir Lo Feng dalam hati. Tak lama kemudian, di dalam rumah pemilik kota, sebuah inkarnasi kekuatan ilahi Marquis Yu Jiang duduk di kursi utama. Aula megah itu diterangi cahaya formasi, sementara lebih dari 100 dewa sejati abadi duduk berurutan. Lo Feng dan Yue Wu mendapat tempat kehormatan di sisi kanan dan kiri kursi Marquis. Dalam pertempuran tadi, kalian semua telah bekerja keras. Suara Marquis Yuji yang tenang, namun mengandung tekanan yang membuat seisi aula terdiam. Namun, dengan kemunculan utusan Am Salju, kalian tahu sendiri, bahkan jika kita menang, hanya 2 atau 3/10 dari kalian yang mungkin selamat. Semua dewa sejati abadi menundukkan kepala. Mereka tahu itu benar adanya. Marquis melanjutkan, kemenangan tipis seperti itu hanya akan membuat Marquis Liu Yin mengirim pasukan lagi. Tapi kalian semua adalah kekuatan yang aku miliki. Aku tidak akan mengorbankan kalian sia-sia. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu bagi sebagian besar penguasa, pasukan hanyalah umpan meriam. Namun Marquis Yu Jiang menghargai mereka. Lo Feng memandang Marquis dengan rasa hormat. Inilah pemimpin sejati, dia pantas diikuti. Genjatan senjata ini akan berlangsung sebentar, ujar Marquis Yu Jiang sambil menatap jauh keluar formasi. Aku akan mencari bantuan. Jika Marquis Liu Yin bisa mengundang utusan Am Salju, maka aku pun harus bersiap mencari penguasa dari alam kekacauan primal yang bersedia turun tangan. Hening kembali menyelimuti aula. Semua orang tahu jika peperangan naik ke tingkat itu, maka dunia akan terguncang. Di tempat lain, jauh di wilayah alam semesta asli, alam semesta kecil milik Lo Feng bergetar. Ruang asal kosmik yang membentang 100 miliar tahun cahaya mulai runtuh, memuntahkan arus kekacauan yang menyerupai lautan tak berujung. Di tengah badai kosmik itu, Lo Feng berdiri. Kerangka alam semestaku sempurna. Inilah evolusi alaminya menjadi ruang kekacauan primal. Alam semesta kecilnya melebar, terus melebar hingga dewa-dewa sejati dari samudera semesta berdatangan, terpana melihat fenomena itu. Apakah pemimpin Bima Sakti sedang menembus ke alam kekacauan primal? Seru salah satu dari mereka. Lihat, alam semesta kecilnya terus berkembang. Shushin, Luo Ping, Luo Hai, juga Luo Ha dan orang tuanya berdiri di perahu dewa, menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbelalak. Lo Feng, kali ini seberapa besar alam semesta kecilmu akan jadi? Shushin bertanya dengan suara bergetar. Lo Feng menatap jauh ke dalam arus kekacauan, senyumnya tenang. Diperkirakan mencapai 1 triliun tahun cahaya. Semua terdiam, angka itu terlalu mengerikan. Bahkan di mata para dewa leluhur samudera semesta, Lo Feng kini berdiri di puncak, sejajar dengan legenda-legenda kuno. Oke guys, sampai sini dulu dan
dan akhirnya Loveng menyentuh alam kekacauan primal. Tapi nggak tahu ya, sepertinya belum bisa menguasai kekuatannya dengan baik. Ya sampai segini dulu, jangan lupa like-nya. Kalau pengen traktir Mimin bisa lewat Saweria yang ada di deskripsi. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.